Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua. Apa kabarnya? Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat semua ya. Oke teman-teman, sekarang saya sedang dalam perjalanan menggunakan mobil sehari-hari kita, mobil perang kita, yang ternyata belum saya review. Kenapa saya bertahan dengan kendaraan ini dan setelah menggunakan kendaraan ini selama kurang lebih 10 tahun. Setelah menggunakan kendaraan ini selama 10 tahun, apa saja suka dukanya, dan kira-kira rekomen tidak ya untuk dibeli kepada teman-teman semua. Ya, mobil yang sekarang saya kendarain ini adalah mobil Grand Livina 7-seater, alhamdulillah, tipe XV 1500cc manual. Nah, menggunakan kendaraan ini selama 10 tahun, yang saya rasakan itu cukup sedikit biaya perawatannya, nggak terlalu besar. Tetapi kemarin ketika pas 10 tahun di 2000, masuk usia 8 tahun ke atas, 9 tahun deh. Karena ketika tahun 2020 dan 2021 mobil Livina ini banyak yang harus diperbaiki. Apa yang harus diperbaiki terutama pada bagian karet-karet dan kaki-kaki. Mungkin ada sudah pada nonton ya video saya ya, yang waktu itu tentang perbaikan kaki-kakinya mobil Grand Livina ini. Oke, pertama kita bahas kekurangan terlebih dahulu yang saya rasakan. Kekurangan dari mobil Grand Livina ini adalah kurang boros. Mobil ini irit banget. Grand Livina ini iritnya minta ampun. Saya ke Palembang itu, kalau teman-teman bisa lihat itu, dengan menggunakan tol, konsumsi BBM-nya mungkin bisa di angka luar kota ya, berarti ke Palembang ya, itu di angka 118, 117. Kecepatan standar 120 konstan. Kadang-kadang lebih sedikit, kadang di bawah itu. Terus kalau dalam kota saya bisa dapat di angka 113 atau 114. Jadi kalau hitungan saya itu 100.000 itu jarak sekitar 12 atau 14 kilo, itu bisa sekitar 1 minggu lebih deh kalau saya. Pokoknya saya hitungan saya tuh kalau sekarang ini hitungannya pakai waktu, tapi karena jarak tempat kerja juga nggak terlalu jauh ya. Tapi itu tidak tepat. Tapi saya pernah hitung konsumsi full to full itu menggunakan Grand Livina ini, suasana dalam kota, kecepatan rata-rata di angka 20 sampai dengan 40 km per jam. Itu 113 segitu. Itu untuk konsumsi BBM-nya, kurang boros. Itu kekurangan pertama. Kekurangan kedua yaitu ini mobil bikin ngantuk penumpang. Jadi kalau anak saya atau istri saya naik mobil ini, di belakang itu biasanya nggak lama itu penumpang itu udah ngantuk, pengen tidur. Itu nggak nyaman banget sebagai supir ya. Jadi kita rame-rame tapi serasa sendiri. Jadi bisa bikin orang tertidur ini. Karena ya kurang ajar, nyamannya ini luar biasa ya dibandingkan mobil sejuta umat yang lain. Ini termasuk mobil Grand Livina tidak termasuk mobil sejuta umat ya, tapi masih termasuk ratusan ribu umat lah. Karena masih kalah ininya.
penjualannya dibandingkan mobil sebelah. Itu mobil ini bikin ngantuk. Yang ketiga, mobil ini kekurangannya bikin menggigil. Jadi kalau kita setel AC di sini, setelan AC begini saja, itu rasanya sudah bikin menggigil kita di kabin Grand Livina ini. Nah, itu sedikit kekurangan dari Livina. Kalau kelebihannya banyak banget. Kelebihannya lebih sering bermasalah di kaki-kaki. Terus selama 10 tahun saya sudah ganti shock breaker depan itu 2 kali, shock breaker belakang itu 1 kali. Terus pergantian karet-karet selama 10 tahun ini baru 1 kali. Terus servis rak setir itu baru 1 kali. Terus servis koil itu baru 1 kali. Bukan servis ya, ganti koil ya. Kalau ganti aki sudah sekitar, selama 10 tahun ini sekitar 4 kali kita servis, bukan, sorry, ganti aki. Jadi sudah ganti aki sekitar 4 kali. Terus apa lagi ya mobil ini ya, itu aja sih. Yang lain-lainnya sih aman ya. Mobil ini masih sangat nyaman dan enak walaupun sudah digunakan selama sekitar 10 tahun. Terus kekurangan berikutnya adalah ketika kita belinya harganya murah. Mobil sekarang ini mungkin di harga sekitar 70 juta. Mobil Livina ini untuk tahun 2009-2010 itu di angka 70 sampai 80 juta. Murah kan? Tetapi yang Anda dapatkan adalah kenyamanan yang luar biasa. Biaya perawatan di bengkel resmi standar saja. Kalau di tempat alternatif lain ya murah. Hanya kita beli oli setiap 10 ribu ya, 6 bulan sekali. Terus ya tune up dan lain-lain ya paling di angka 800 ribu kita sekali servisnya. Aman kok. Oke teman-teman, cukup dulu sampai sini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.